Ya, baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian? Tentunya Pak Guru berharap kalian untuk selalu dalam kabar baik ya, dalam kabar yang sehat, ya tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat walaupun saat ini kita belajarnya bukan secara tatap muka, melainkan melalui video-video pembelajaran seperti ini. Namun jangan berkecil hati bahwa kita seperti ini karena kita juga turut membantu saudara-saudara kita atau membantu petugas-petugas kesehatan agar mereka juga dapat bersama-sama berjuang untuk memerangi penyebaran virus corona ini. Guru harapkan kita tetap selalu semangat dan tetap selalu berdoa bersama agar situasi semakin membaik dan kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas. Oke, ya. Oke, langsung saja anak-anak. Nanti di akhir pembelajaran, Pak Guru akan memberikan LKS kepada kalian tugas, yang mana tugas ini nanti pada orang tua saya akan memberikan dalam format PDF. Boleh di print, setelah itu nanti ditulis nama siswa, lalu siswa sendiri ya, siswa sendiri yang tulis tangan terhadap soal-soalnya. Nanti soal-soal setelah dikerjakan oleh siswa boleh difoto ya. Siswa itu duduk sambil foto ya, pegang lembar soalnya, foto, lalu dikirimkan ke saya. Nanti saya akan berikan penilaian kembali kepada siswa tersebut. Bagi yang tidak ada printer di rumah atau daripada pergi-pergi jauh untuk printer, dapat ditulis soalnya ya. Buka nanti lewat grup, bisa dilihat soalnya. Soalnya nanti anak kita tulis di buku tema ya, ditulis lalu sertakan jawabannya, tulis lalu sertakan jawabannya ya. Kemudian nanti begitu juga difoto dan diberikan kembali kepada saya untuk saya mengambil penilaian ya. Kita semua berharap bahwa pembelajaran ke depan bisa berlangsung tatap muka. Kendati demikian, proses belajar mengajar tetap harus berlangsung sesuai dengan instruksi pemerintah. Kita dianjurkan untuk pembelajaran moda daring karena hak anak adalah juga hak untuk mendapatkan kesehatan ya. Selain mendapat kesehatan, dia juga untuk mendapatkan pendidikan adalah merupakan hak mereka. Oke ya anak-anak, kali ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu kita masuk pada tema pertama. Tema pertama di tahun ajaran baru 2020-2021, tema kita adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Dengan subtemanya adalah ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran pertama. Oke, ya. Materi kita pada pagi ini adalah tentang makhluk hidup di sekitar kita. Apa itu makhluk hidup? Ya, tentu kalian sudah lebih memahami apa itu makhluk hidup. Namun Pak Guru akan tampilkan di sini gambar ya untuk kalian dan Pak Guru lihat bersama-sama. Ya, kalau kita lihat ini anak-anak, kalian bisa melihat ada beberapa makhluk hidup di dalamnya. Coba kalian sebutkan satu persatu ya. Nanti Pak Guru akan sebutkan. Mudah-mudahan saja apa yang Pak Guru sebutkan ada juga yang kalian sebutkan. Oke, sudah? Ya. Yang pertama adalah ada manusia. Ya, ini ya. 1 2 3 ada seorang ayah, anak dan ibunya. Kemudian ada tumbuhan. Dalam hal ini bunga, ya. Ada pohon. Ya, kemudian ada hewan. Ada ayam ya. Ayam ini ada ayam yang kecil, ada ayam remaja atau peranggan biasanya disebut ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ayam yang dewasa atau indukan ya. Ada juga ayam yang sedang mengerami telurnya. Nah, mengerami telurnya, nanti telur ayam ini menetas menjadi individu yang baru. Oke ya, ini adalah makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kita. Ini contoh gambar halaman rumah bagian belakang yang biasanya diletakkan kandang ayam. Adakah di antara kalian yang memiliki kandang ayam? Ya, oke itu ya. Nah, kemudian berikut pada taman. Nah,
dalam kehidupan sehari-hari anak-anak biasanya kalau kita di sekolah ya atau di teman-teman bermain atau misalkan di gereja atau di tempat-tempat ibadah pasti memiliki namanya taman-taman. Ya, ini contohnya ini adalah taman lapang di mana anak-anak ini semua sedang bermain bergembira. Yang mana pada saat ini kita tidak dapat melakukannya ya. Sayang sekali. Kenapa tidak bisa? Karena ya tadi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak boleh berjabat tangan ya, harus menggunakan masker. Oke, kembali ke pembelajaran kita anak-anak, bahwa kalau kalian lihat mereka ini sedang berlari, mereka berlari di atas atau berdiri di atas tanah. Di atas tanah itu tentu ada yang berwarna hijau, ini apa? Tumbuhannya itu rumput ya. Ada kupu-kupu, ada burung, ada bunga, ada pohon kelapa, ini apa ini, semak berduri, semak belukar ya. Nah, ada banyak ya makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, adakah di sini yang tidak merupakan makhluk hidup? Ada. Apa saja? Ya ini, pagar, bola, sepeda. Nah, tanah bukan makhluk hidup ya. Nah, kenapa ada perbedaan antara bola dan juga rumput dan juga manusia yang ada pada gambar ini ya? Kenapa ada perbedaan? Ya karena bola, sepeda dan tanah bukan merupakan makhluk hidup. Ya, untuk itu apa sih makhluk hidup itu? Ya, makhluk hidup adalah ini ya. Ada banyak makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita ya. Entah di rumah kalian mungkin ada kolam akuarium, ada ikan ya. Ada yang mungkin yang memelihara hewan kucing di rumahnya, memelihara sapi ya. Nah, makhluk hidup itu adalah apa? Makhluk hidup adalah manusia, hewan ya, dan juga tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Lain dari yang itu bukan merupakan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup merupakan ciptaan daripada Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Kita syukuri bahwa Tuhan sudah baik bagi kita. Dia menitipkan hewan dan juga tumbuhan sehingga manusia bisa dapat hidup berdampingan dan manusia bisa mengolahnya untuk bertahan hidup ya. Kemudian setiap makhluk hidup itu anak-anak memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, mengapa Pak Guru katakan demikian? Ya, setiap makhluk hidup itu tentu berbeda-beda. Ya, tentu berbeda. Contohnya ayam dan kucing. Dua hewan tersebut sama-sama adalah hewan, namun memiliki ciri berbeda. Namun, kedua hewan tersebut atau seluruh hewan yang ada di permukaan bumi ini memiliki ciri-ciri yang sama. Ya, semua makhluk hidup di permukaan bumi memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang sama ialah dia dapat bergerak. Ya, makhluk hidup itu dapat bergerak, dapat ke sana kemari. Ikan dapat maju ke depan, dapat ke samping, ke kanan, menyelam, melompat. Ya, manusia juga demikian, dapat berjalan, berlari, berlompat. Ya, kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak? Tidak ya, tumbuhan tidak bergerak. Tumbuhan itu punya bergerak ketika dia ditiupkan oleh angin, contohnya pada pisang, pohon pisang ya. Nah, kemudian bernafas ya. Semua makhluk hidup itu memiliki ciri yang sama, yaitu dia dapat bergerak, dia dapat bernafas. Bernafas itu apa? Menghirup udara dan mengeluarkan udara ya, dia menghirup udara dan mengeluarkan udara. Kemudian makhluk hidup dapat berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Contohnya tadi ya, untuk tadi Pak Guru sajikan pada gambar ini, gambar ya. Nah, ini ada seekor ayam betina ya, dia sedang mengerami telurnya. Nanti ayam betina ini ketika telurnya sudah menetas akan menjadi individu baru, ayam yang baru seperti ini ya, ayam yang kecil, ayam-ayam kecil. Oke. Ya. Nah, tadi dapat berkembang biak. Nah, kemudian dapat tumbuh. Nah, hewan atau makhluk hidup ya itu dapat tumbuh
yaitu tumbuhnya di dalam sini tumbuh seperti apa? Tumbuh yaitu dapat tumbuh ke atas, ya. Tumbuh itu adalah bertambah tinggi dan bertambah berat, atau bertambah tinggi dan bertambah besar, ya. Kemudian berikut ciri yang sama adalah semua makhluk hidup dapat makan. Semua makhluk hidup ini dapat makan, ya. Mengapa dapat makannya? Karena untuk mempertahankan hidupnya, maka makhluk hidup harus makan. Nah, contohnya tadi ayam. Nah, ayam memang boleh mencari makannya sendiri. Tapi tadi kalian lihat di gambar yang Pak Guru tampilkan bahwa ayam tersebut masih diberikan makan oleh tuannya. Nah, mengapa demikian? Supaya ayamnya tetap selalu kenyang, ya. Kemudian tadi juga kita lihat tumbuhan selain dia bisa makan daripada sari-sari tanah, air dan garam mineral, ya, namun dia juga perlu kita siram. Supaya apa? Dia dapat menyimpan cadangan air pada batangnya, sehingga dia bisa dapat subur, dapat hidup selama yang dia bisa, ya. Kemudian tumbuhan itu dapat peka terhadap, atau makhluk hidup, ya, dapat peka terhadap perangsang. Contohnya pada tumbuhan putri malu, ketika kita sentuh dia akan melayu, kemudian bekicot, keong-keong, ya, kalau kita sentuh dia akan langsung masuk ke dalam cangkangnya, ya. Cacing ketika kita taburin garam dia akan menggeliat-geliat dan sebagainya, ya. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, ciri-ciri yang sama, ya, ciri-ciri atau kesamaan daripada makhluk hidup yang ada di permukaan bumi, baik itu manusia, apalagi hewan, dan juga tumbuhan, ya. Oke, ciri makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup di sekitar kita itu anak-anak memiliki cirinya tersendiri, perbedaannya sendiri. Tadi seperti yang Pak Guru sudah sampaikan bahwa hewan ayam berbeda dengan hewan kucing, ya. Kali ini yang Pak Guru akan bahas adalah hewan cicak. Nah, ini adalah gambar hewan cicak. Dia sedang menempel, ya. Hewan cicak ini pasti kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Entah itu di ruang tengah rumah kalian, ya. Di dalam ruang sekolah pasti ada hewan cicak. Nah, apa ciri daripada hewan cicak ini? Nah, ada yang tahu? Apa sih ciri dari hewan cicak? Oke, nah sebelum kalian menyebutkannya, ya, bersama-sama kalian bernyanyi lagu Cicak-cicak di dinding bersama orang tua kalian, ya. Oke, Pak Guru akan pandu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap hap lalu ditangkap, ya. Oke, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap hap lalu ditangkap, ya. Cicak menangkap nyamuk menggunakan mulutnya. Dia berjalan di dinding. Oke. Apa ciri daripada hewan cicak yang membedakan dia daripada hewan yang lain? Nah, dari lagu tadi anak-anak kita dapat menyebutkan ciri-ciri hewan cicak. Ayo, dari lagu tadi. Yang pertama apa? Ayo. Oke, ya. Ciri yang pertama adalah hewan cicak dapat merayap di dinding. Hewan cicak dapat merayap di dinding. Mengapa dia dapat merayap di dinding? Karena dia memiliki rambut-rambut halus dan selaput kulit yang dapat menghisap, ya, sehingga dia dapat menempel pada dinding, ya. Kemudian berikut apa lagi? Ada yang tahu dari lagu tadi? Diam-diam merayap, ya. Yang kedua adalah dia memakan nyamuk, atau makanannya adalah nyamuk. Nah, mengapa? Ya karena dia selalu berada pada dinding, dan nyamuk itu juga akan selalu menempel di dinding, sehingga cicak akan memakan hewan nyamuk tersebut. Apakah nyamuk saja? Tidak, tentunya, ya. Ada serangga-serangga lain atau serangga-serangga kecil yang dapat dimakan oleh hewan cicak, karena cicak ini makanannya adalah serangga. Oke, adakah ciri lain anak-anak yang kalian bisa sebutkan dari hewan cicak? Pernah nggak kalian lihat cicak tiba-tiba berkelahi lalu dijatuh, terus apa yang terjadi pada cicak tersebut? Oke, ya. Ya,
yang terjadi adalah cicak akan memutuskan ekornya. Nah, hewan cicak, anak-anak, dia memiliki ciri khususnya adalah dia dapat memutuskan ekornya. Nah, mengapa dia memutuskan ekornya? Dia memutuskan ekornya supaya dia dapat menghindari musuhnya. Karena kalau dia tidak berbuat seperti itu, tidak melepaskan ekornya, maka nyawa daripada cicak tersebut akan terancam. Ya, jadi itu anaknya ya. Jadi ini adalah pembelajaran kita pada pagi ini terkait tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu dapat kalian simak dan kalian ketahui untuk bekal kalian ya. Mudah-mudahan juga kalian dapat mengerjakan LKS yang akan Pak Guru berikan. Upayakan apa yang LKS yang Pak Guru berikan dapat kalian kerjakan ya. Kerjakan baik itu dengan bantuan dan bimbingan orang tua, juga usahakan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Nanti LKS-nya Pak Guru akan bagikan di grup WhatsApp atau ada pada link deskripsi yang akan nanti Pak Guru bagikan. Oke, ya. Pak Guru rasa sekian dan terima kasih. Anak-anak tetap menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker saat bepergian, dan tidak lupa untuk rajin mencuci tangan ya. Baik itu sebelum makan ataupun setelah melakukan kegiatan aktivitas yang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.